hanya bersumber dari atsa-atsa dari Bani Israel dengan sanad terputus, tidak bisa dijadikan pedoman dan teladan. Wallahu alam. Muhammad bin Ishaq menuturkan, saat berkehendak untuk menghentikan banjir bah, Allah mengirim angin ke permukaan bumi, air pun berhenti bergerak, sumber-sumber mata air bumi tertutup, dan air mulai menyusut dan berlalu. Kapal, menurut pernyataan para pemilik kitab Taurat, berlabuh di atas Gunung Judi pada bulan ke-7, setelah berlalu pukul 5 petang dari bulan ini. Kemudian pada hari pertama bulan ke-10, puncak-puncak gunung mulai terlihat. 40 hari berikutnya, Nuh alaihi salam membuka lubang angin yang ia buat di kapal, lalu mengutus burung gagak untuk melihat kondisi air. Burung gagak ternyata tidak kembali. Setelah itu Nuh alaihi salam mengirim burung merpati. Tidak lama setelah itu, merpati kembali. Karena merpati tidak menemukan tempat untuk bertenggek, Nuh alaihi salam membentangkan tangannya, ia raih burung tersebut lalu ia masukkan. 7 hari berikutnya, Nuh alaihi salam kembali mengutus merpati untuk melihat kondisi air. Merpati tidak langsung pulang, dan baru pulang pada sore hari, dan di paruhnya terdapat daun zaitun. Nuh alaihi salam pun mengetahui air sudah menyusut di permukaan bumi. 7 hari berikutnya, Nuh alaihi salam mengutus merpati, dan kali ini si merpati tidak kembali lagi. Nuh alaihi salam pun mengetahui bahawa permukaan bumi sudah terlihat. Setelah genap 1 tahun sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim banjir bah, hingga Nuh alaihi salam mengutus burung merpati itu, dan memasuki hari pertama, bulan pertama, tahun kedua, permukaan bumi dan tanah sudah terlihat. Nuh alaihi salam kemudian membuka penutup kapal. Riwayat yang disampaikan Ibnu Ishaq ini sendiri merupakan inti rangkaian cerita yang tertera dalam kitab Taurat di tangan para ahli kitab. Ibnu Ishaq menyebutkan, pada tanggal 20, bulan kedua, tahun kedua, difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami, bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih." Surah Hud ayat 48. Nabi Nuh alaihi salam dan para pengikutnya selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam riwayat ahli kitab, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nuh alaihi salam, "Keluarlah dari kapal, keluarkan pula isteri, anak-anakmu, para isteri anak-anakmu, dan seluruh hewan yang ada bersamamu, supaya semuanya berkembang dan menjadi banyak di bumi." Mereka semua keluar, kemudian Nuh alaihi salam mendirikan tempat penyembelihan hewan kurban untuk Allah Azza wa Jalla, lalu mengambil sebagian dari seluruh hewan dan burung yang halal, lalu ia sembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Allah kemudian berjanji pada Nuh alaihi salam untuk tidak menimpakan lagi banjir bah kepada penduduk bumi. Sebagai pengingat akan janji ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda kepada Nuh alaihi salam berupa pelangi di awan, yang menurut riwayat dari Ibnu Abbas sebagai jaminan aman dari banjir bah. Sebagian menyatakan, ini mengisyaratkan bahawa pelangi adalah busur tanpa senar. Intinya, awan tempat pelangi berada tidak akan mendatangkan banjir lagi seperti yang pernah terjadi. Sekelompok orang bodoh dari Persia dan India mengingkari adanya banjir bah ini, sementara sebagian lainnya mengakui. Mereka berkata, banjir tersebut hanya menimpa bumi Babilonia dan tidak sampai ke tempat kami. Mereka juga mengatakan, kami mewarisi kerajaan secara turun-temurun, dari seorang pembesar ke pembesar berikutnya, sejak Komores, ada maksudnya, hingga saat ini. Pernyataan ini diungkapkan kaum Majusi penyembah api dan para pengikut syaitan. Pernyataan ini tidak lain hanya sofism, pengingkaran dan kebodohan luar biasa, penentangan terhadap hal-hal yang nyata, dan pendustaan terhadap Rabb bumi dan langit. Seluruh pemeluk agama yang menukil riwayat dari para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping riwayat-riwayat mutawatir,
sebagian besar orang sepanjang zaman sepakat menyebut terjadinya banjir besar ini. Banjir ini merata di seluruh permukaan bumi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyisakan seorang kafir pun sebagai jawaban atas doa Nabi-Nya yang dikuatkan dengan pertolongan dan terjaga dari kesalahan serta dosa, di samping sebagai perwujudan dari takdir yang telah ditetapkan sebelumnya. Pasal kedua, sekelumit khabar tentang pribadi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Surah Al-Isra ayat 3. Diriwayatkan, Nuh alaihi salam senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat makanan, minuman, pakaian dan segala sesuatunya. Imam Ahmad menuturkan, Abu Usamah bercerita kepada kami, Zakaria bin Abu Zaidah Sana'ah, dari Sa'id bin Abu Burdah, dari Anas bin Malik, ia menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha terhadap seorang hamba yang memakan suatu makanan lalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas makanan itu, atau meminum suatu minuman lalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas minuman itu. Hadis yang sama juga diriwayatkan Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasai dari hadis Abu Usamah. Secara lahir, syukur itulah yang menggerakkan amalan hati, lisan dan perbuatan, kerana syukur harus diungkapkan secara lahir dan batin, seperti yang pujangga katakan, 3 hal sebagai ungkapan rasa syukurku padamu, tangan, lisan dan hati yang tiada terlihat. Pasal ketiga, puasa Nuh alaihi salam. Ibnu Majah menyebutkan, bab puasa Nuh alaihi salam, Sahal bin Abu Sahal bercerita kepada kami, Said bin Abu Maryam bercerita kepada kami, dari Ibnu Lahyah, dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Abu Firas, ia mendengar Abdullah bin Amr mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nuh alaihi salam berpuasa sepanjang tahun, kecuali pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Seperti itu juga yang diriwayatkan Ibnu Majah dari jalur Abdullah bin Lahyah dengan sanad dan bentuk matanya. Tabrani menuturkan, Abu Zanbak Rauh bin Faraj bercerita kepada kami, Umar bin Khalid Al-Harani bercerita kepada kami, Ibnu Lahyah bercerita kepada kami, dari Abu Qatadah, dari Yazid, dari Rabah bin Abu Faras, ia mendengar Abdullah bin Umar mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nuh alaihi salam berpuasa sepanjang tahun, kecuali pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Daud berpuasa separuh tahun, dan Ibrahim berpuasa 3 hari setiap bulan, ia berpuasa sepanjang tahun dan berbuka sepanjang tahun. Pasal keempat, ibadah haji Nuh alaihi salam. Al-Hafiz Abu Ya'la menuturkan, Sufyan bin Waqid bercerita kepada kami, ayahku bercerita kepada kami, dari Zam'ah bin Abu Salih dari Salamah bin Dahran, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi untuk menunaikan ibadah haji. Saat tiba di lembah Usfan, beliau bertanya, "Hai Abu Bakar, lembah apa ini?" "Lembah Usfan," jawab Abu Bakar. Beliau kemudian bersabda, "Sungguh, lembah ini pernah dilalui Nuh, Hud dan Ibrahim dengan mengendarai unta jantan milik mereka. Tali kekang mereka sabut, sarung mereka mantel dan pakaian mereka adalah kain bergaris putih hitam. Mereka berkunjung ke Baitul Atiq untuk menunaikan ibadah haji." Hadis ini garib. Pasal kelima, wasiat Nuh alaihi salam untuk anaknya. Imam Ahmad menuturkan, Sulaiman bin Harb bercerita kepada kami, Hamad bin Zaid bercerita kepada kami, dari Syakab bin Zuhair. Dari Zaid bin Aslam, Hamad berkata, aku kira riwayat ini dari Adha bin Yasar. Dari Abdullah bin Amr, ia menuturkan, suatu ketika kami berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada seorang badui datang, ia mengenakan jubah panjang dengan mansat sutra. Beliau kemudian berkata, ketahuilah, kawan kalian ini telah mengalahkan semua jagoan keturunan jagoan, atau beliau katakan, ingin mengalahkan semua jagoan keturunan jagoan,
dan mengangkat semua pemimpin keturunan pemimpin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian meraih kerah jubahnya lalu berkata, "Kau terlihat mengenakan pakaian orang yang tidak berakal." Setelah itu beliau mengatakan, menjelang kematian, Nabi Allah Nuh alaihi salam berkata kepada anaknya, "Sungguh, aku akan menyampaikan wasiat kepadamu. Aku perintahkan dua hal padamu dan aku melarangmu melakukan dua hal. Aku memerintahkanmu untuk mengucapkan dan mengamalkan la ilaha illallah, kerana andai kata 7 langit dan 7 bumi diletakkan dalam salah satu sisi timbangan, dan la ilaha illallah diletakkan di sisi lainnya, tentu la ilaha illallah lebih berat darinya, kerana dengannya segala sesuatu terhubung, karenanya seluruh makhluk diberi rezeki, dan aku melarangmu berbuat syirik dan sombong." Abdullah bin Amr mengatakan, "Aku bertanya, atau beliau ditanya, 'Wahai Rasulullah, syirik sudah kita ketahui, lalu apa itu kesombongan? Apakah jika salah seorang dari kami mengenakan 2 sandal bagus, dengan 2 tali sandal bagus pula disebut sombong?' Tidak," jawab beliau. "Apakah jika salah seorang di antara kami mengenakan baju bagus disebut sombong?" Tanya Abdullah bin Amr. "Tidak," jawab beliau. "Apakah jika salah seorang dari kami memiliki teman-teman untuk berkawan, disebut sombong?" tanyanya kembali. "Tidak," jawab beliau. Aku berkata, atau dikatakan, "Wahai Rasulullah, lalu apa itu kesombongan?" "Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain," jawab beliau. Sanad hadis ini sahih, hanya saja tidak ditahrijh Imam Bukhari dan Muslim. Juga diriwayatkan Abu Qasim Tabrani dari hadis Abdurrahim bin Sulaiman dari Muhammad bin Ishaq, dari Amr bin Dinar, dari Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara wasiat Nuh alaihi salam untuk anaknya, "Aku wasiatkan 2 hal padamu, dan aku melarangmu melakukan 2 hal." Tabrani menyebutkan lanjutan seperti riwayat di atas. Juga diriwayatkan Abu Bakar Al-Bazzar dari Ibrahim bin Sa'id, dari Abu Muawiyah Ad-Dari, dari Muhammad bin Ishaq, dari Amr bin Dinar, dari Abdullah bin Umar bin Khattab, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan matan serupa. Sepertinya, riwayat ini bersumber dari Abdullah bin Amr bin Ash, seperti yang diriwayatkan Ahmad dan Tabrani. Wallahu alam. Ahli kitab menyatakan, saat naik kapal, Nuh alaihi salam berusia 600 tahun. Riwayat dari Ibnu Abbas terkait hal ini sudah kami sebutkan sebelumnya. Dalam riwayat ini ditambahkan, setelah itu Nuh alaihi salam hidup selama 350 tahun. Pernyataan ini harus dikaji lebih dalam. Selanjutnya, jika tidak bisa disinkronkan dengan petunjuk nas Al-Quran, berarti pernyataan tersebut jelas sekali keliru. Kerana nas Al-Quran menunjukkan bahawa Nuh alaihi salam berada di tengah-tengah kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun setelah diangkat sebagai Nabi dan sebelum banjir bah terjadi. Setelah itu kaum Nuh alaihi salam tertimpa banjir bah dan mereka berada dalam keadaan zalim. Namun setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan berapa lama Nuh alaihi salam hidup. Jika riwayat di atas terjaga dari Ibnu Abbas, maksudnya Nuh alaihi salam diangkat sebagai Nabi dalam usia 480 tahun, atau ia hidup selama 350 tahun setelah banjir bah terjadi, berarti usia Nuh alaihi salam 1780 tahun. Terkait makam Nuh alaihi salam, Ibnu Jarir dan Al-Azraqi meriwayatkan dari Abdurrahman bin Sabith, atau tabi'in lain secara mursal, bahawa makam Nuh alaihi salam ada di Masjidil Haram. Riwayat ini lebih kuat dan valid dari penuturan sebagian besar kalangan ahli sejarah kontemporer yang menyebut makam Nuh berada di sebuah kawasan yang saat ini disebut Kuk Nuh, dan di sana ada sebuah masjid jami' yang didirikan kerana hal tersebut. Wallahu alam. Kisah Nabi Hud alaihi salam. Nama dan nasabnya. Ia adalah Hud bin Shalik bin Arfakhshas bin Sam bin Nuh. Salah satu sumber menyebutkan, Hud adalah Abi bin Shalik bin Arfakhshas bin Sam bin Nuh.
Sumber lain menyebut Hud bin Abdullah bin Rabah Al-Jarud bin Ad bin Aush bin Iram bin Sam bin Nuh, seperti yang disebutkan Ibnu Jarir. Tempat tinggal kaum Hud. Kaum Hud berasal dari sebuah kabilah bernama Ad bin Aush bin Sam bin Nuh. Mereka adalah bangsa Arab yang tinggal di pegunungan-pegunungan pasir di Yaman, tepatnya di antara Oman dan Hadramaut, di kawasan sepanjang pantai bernama Shahar, lembah mereka bernama Mugits. Mereka seringkali tinggal di dalam perkemahan-perkemahan dengan tiang-tiang yang besar, seperti yang disampaikan Allah. Tidakkah engkau, Muhammad, memperhatikan bagaimana Rabbmu berbuat terhadap kaum Ad, iaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Surah Al-Fajr ayat 6 hingga 7, iaitu penduduk Iram dari kabilah Ad, mereka adalah kaum Ad pertama. Sementara Ad kedua munculnya belakangan, seperti yang akan dijelaskan berikutnya pada bagian tersendiri. Yang sahih dalam ayat ini adalah kaum Ad pertama, seperti yang telah kami jelaskan dalam kitab tafsir. Bagi yang menyatakan bahawa Iram adalah sebuah kota yang berpindah-pindah di muka bumi, kadang di Syam, Yaman, Hijaz, dan kadang di tempat lain, pernyataan ini menyimpang, tidak berdasar dan tidak memiliki bukti nyata yang bisa dijadikan pijakan ataupun sandaran. Hud alaihi salam adalah seorang nabi keturunan Arab. Disebutkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, dari Abu Zar dalam hadis yang panjang tentang para nabi dan rasul, disebutkan 4 di antara mereka berasal dari bangsa Arab, Hud, Soleh, Syuaib, dan nabimu, wahai Abu Zar. Bangsa Arab sebelum masa Ismail disebut Arab, Aribah, mereka terdiri dari banyak sekali kabilah, di antaranya Ad, Samud, Jurhum, Tasam, Juamis, Umaim, Madian, Amlak, Ubail, Jasim, Kahtan, Bani Yaktin, dan lainnya. Sementara bangsa Arab Mustarabah, mereka adalah keturunan Ismail bin Ibrahim Al-Khalil. Ismail bin Ibrahim adalah orang pertama yang berbicara dengan bahasa Arab fasih. Ia mempelajari bahasa ini dari kabilah Jurhum yang singgah di dekat ibunya di Tanah Haram, seperti yang akan disampaikan di bagiannya nanti, insya-Allah. Namun Allah membuat Ismail menuturkan bahasa Arab dengan sangat fasih sekali. Seperti itu juga bahasa yang digunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali menyembah berhala pasca banjir besar. Kaum Ad generasi pertama adalah orang-orang yang pertama kali menyembah berhala setelah banjir besar. Berhala mereka ada 3, Sad, Samud, dan Hera. Kisah kaum Ad dalam Al-Quran, Allah kemudian mengutus Hud di tengah-tengah mereka. Hud menyeru mereka menuju Allah, seperti yang Allah sampaikan setelah mengisahkan kaum Nuh dalam surah Al-A'raf, dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa? Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Hud alaihi salam menjawab, wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Rabb seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. Dan herankah kamu bahawa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu? Ingatlah ketika Dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan Dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Mereka berkata, apakah kedatanganmu kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami, jika kamu benar. Hud alaihi salam menjawab, sungguh, kebencian dan kemurkaan dari Rabb akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri, padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu?
Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya, aku pun bersamamu termasuk yang menunggu. Maka kami selamatkan Hud alaihi salam dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman. Surah Al-A'raf ayat 65 hingga 72. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman setelah menuturkan kisah Nuh dalam surah Hud, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka, Hud alaihi salam. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti? Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Rabbmu lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras, Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Kaum Ad berkata, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu dan kami tidak akan mempercayaimu. Kami hanya mengatakan bahawa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Hud alaihi salam menjawab, sesungguhnya, aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah bahawa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan yang lain, sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku dan jangan kamu tunda lagi. Sesungguhnya, aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Rabbmu. Tidak satu pun makhluk bergerak yang bernyawa melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sungguh, Tuhanku di jalan yang lurus. Maka jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak dapat mendatangkan mudarat kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya, Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu. Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan mereka di akhirat dari azab yang berat. Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Rabb. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka. Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini, dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum Ad itu ingkar kepada Rabb mereka. Sungguh, binasalah kaum Ad, umat Hud itu. Surah Hud ayat 50 hingga 60. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun setelah menuturkan kisah Nuh. Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain, yakni kaum Ad. Lalu kami utus kepada mereka, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum. Dan sungguh, jika kamu mentaati manusia seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi. Adakah dia menjanjikan kepada kamu, bahawa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi. Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kita tidak akan mempercayainya. Hud alaihi salam berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku kerana mereka mendustakan aku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal. Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur,
dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Surah Al-Mu'minun ayat 31 hingga 41. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara, juga setelah menuturkan kisah Nuh, kaum Ad telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu, karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu, imbalanku hanyalah dari Rabb seluruh alam. Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati, dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal? Dan apabila kamu menyeksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak, dan kebun-kebun, dan mata air. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Mereka menjawab, sama saja bagi kami, apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat? Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu, dan kami sama sekali tidak akan diazab. Maka mereka mendustakan Hud alaihissalam, lalu kami binasakan mereka. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh, Rabbmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Surah Asy-Syu'ara ayat 123 hingga 140. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ha-Mim As-Sajadah, maka adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran dan mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Petik 1. Tidakkah mereka memperhatikan bahawa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka? Dia lebih hebat kekuatannya dari mereka. Dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. Maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas, kerana kami ingin agar mereka itu merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan di dunia. Sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan dan mereka tidak diberi pertolongan. Surah Fussilat ayat 15 hingga 16. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahqaf, dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, iaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya, dengan berkata, janganlah kamu menyembah selain Allah, aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar. Mereka menjawab, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami jika engkau termasuk orang yang benar. Hud alaihi salam berkata, sesungguhnya, ilmu tentang itu hanya pada Allah dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku, tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, iaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Surah Al-Ahqaf ayat 21 hingga 25. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat, dan juga pada kisah kaum Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan, angin itu tidak membiarkan suatu apapun yang dilandanya, bahkan dijadikannya seperti serbuk. Surah Az-Zariyat ayat 41 hingga 42. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Najm,
dan sesungguhnya dialah yang telah membinasakan kaum Ad dahulu kala, dan kaum Samud, tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup, dan juga kaum Nuh sebelum itu. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut, lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Rabbmu yang manakah yang masih kamu ragukan? Surah An-Najm ayat 50 hingga 55. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qamar, kaum Ad pun telah mendustakan. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Sesungguhnya, kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus-menerus, yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Surah Al-Qamar ayat 18 hingga 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Haqqah, sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Surah Al-Haqqah ayat 6 hingga 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fajr, tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Rabbmu berbuat terhadap kaum Ad? Iaitu penduduk Iram ibu kota kaum Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan terhadap Firaun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu, karena itu Rabbmu menimpakan cemeti azab kepada mereka, sungguh, Rabbmu benar-benar mengawasi. Surah Al-Fajr ayat 6 hingga 14. Semua kisah di atas sudah kami jelaskan di bagiannya masing-masing dalam kitab tafsir kami. Alhamdulillah, kisah kaum Ad juga tertera dalam surah At-Taubah, Ibrahim, Al-Furqan, Al-Ankabut, Sod, dan Kaf. Kisah kaum Nabi Hud alaihi salam. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, kami akan mencoba menuangkan kisah kaum Nabi Hud secara global di buku ini, dengan menyertakan hadis-hadis terkait. Seperti telah kami singgung sebelumnya, kaum Ad adalah umat pertama yang menyembah berhala setelah banjir besar, seperti yang terlihat jelas dalam firman Allah, ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Surah Al-A'raf ayat 69. Iaitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka sebagai orang-orang terkuat pada masanya dari sisi fisik dan kekuatan. Dalam surah Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain. Surah Al-Mu'minun ayat 31. Mereka adalah kaum Ad menurut pendapat yang sahih. Yang lain menyebut mereka adalah kaum Samud berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Surah Al-Mu'minun ayat 41. Mereka menyatakan kaum yang dibinasakan dengan suara mengguntur adalah kaum Nabi Soleh alaihi salam. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Surah Al-Haqqah ayat 6 hingga 8. Pernyataan mereka ini tidaklah menghalangi jika kaum Ad juga tertimpa suara mengguntur, selain angin topan yang sangat dingin, seperti yang akan disampaikan berikutnya dalam kisah penduduk Madian, penghuni kawasan berhutan. Mereka tertimpa berbagai macam azab. Tidak ada perbezaan pendapat bahawa kaum Ad lebih dulu ada sebelum kaum Samud. Intinya, kaum Ad bersikap kasar,
ingkar, semena-mena dan melampaui batas dalam menyembah berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus seseorang di tengah-tengah mereka, dari golongan mereka sendiri, menyeru untuk beribadah kepada Allah semata dengan ikhlas, tapi mereka malah mendustakan, menentang, dan menghinanya. Akhirnya, Allah menyiksa mereka dengan azab dari Yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. Saat memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendorong mereka untuk taat dan memohon ampunan padanya, Hud menjanjikan kebaikan dunia dan akhirat, dan mengancam hukuman dunia dan akhirat bagi siapa pun yang menentang. Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, iaitu ajaran yang kau serukan kepada kami ini benar-benar kurang waras jika dibandingkan dengan penyembahan berhala yang kami lakukan, berhala-berhala yang bisa diharapkan untuk memberikan pertolongan dan rezeki. Di samping itu, kami menduga kau berdusta terkait pernyataanmu bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusmu sebagai seorang rasul." Hud alaihi salam menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Rabb seluruh alam, iaitu dugaan dan keyakinan kalian sama sekali tidak benar. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu, menyampaikan suatu amanat mengharuskan tidak berdusta terkait inti yang disampaikan, tidak boleh ditambahi ataupun dikurangi. Harus disampaikan dengan kata-kata yang jelas, singkat, dan menyeluruh, tanpa sedikit pun menyisipkan ketidakjelasan, perbezaan, dan ketimpangan. Meski menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk nasihat yang begitu tulus, penuh kasih sayang, dan amat berharap agar kaumnya mendapat petunjuk, Hud alaihi salam sedikit pun tidak mengharap imbalan ataupun upah dari mereka. Hud alaihi salam menyampaikan dakwah dan nasihat ikhlas semata untuk Allah Azza wa Jalla, hanya mengharap imbalan dari Rabb yang mengutusnya, kerana kebaikan dunia akhirat sepenuhnya berada di tangannya, dan segala urusan juga berada di tangannya. Karena itulah Hud mengatakan, "Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?" Surah Hud ayat 51. Iaitu, bukankah kalian mempunyai akal pikiran untuk bisa membedakan dan memahami bahawa aku menyeru kalian menuju kebenaran yang nyata yang diakui oleh fitrah yang mana kalian diciptakan sesuai fitrah itu. Menuju agama kebenaran yang diutuskan Allah kepada Nuh. Barang siapa yang menentangnya maka berakhir dengan kebinasaan. Aku pun menyeru kalian menuju agama itu tanpa meminta imbalan apapun dari kalian. Aku hanya meminta imbalan di sisi Allah, yang kuasa untuk menimpakan mara bahaya dan memberi manfaat. Oleh kerana itu, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mengapa aku tidak menyembah Rabb yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan?" Surah Yasin ayat 21 hingga 22. Penolakan dan penentangan kaum Ad terhadap Nabi mereka setelah Nabi Hud menyampaikan seruannya, kaum Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami kerana perkataanmu dan kami tidak akan mempercayaimu. Kami hanya mengatakan bahawa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Surah Hud ayat 52 hingga 53. Mereka mengatakan, "Kau tidak mendatangkan suatu mukjizat sebagai bukti kebenaran ajaran yang kau sampaikan. Kami tidak akan meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala kami kerana kata-katamu yang tidak diperkuat dalil ataupun bukti nyata itu. Kami kira kau tidak lain adalah orang gila atas kata-kata yang kau sampaikan. Dan menurut kami, yang menimpamu itu disebabkan sebagian Tuhan kami marah padamu, hingga akalmu rusak dan kau terkena penyakit gila." Inilah yang dimaksud dengan kata-kata mereka,
kami hanya mengatakan bahawa sebahagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Surah Hud ayat 53. Hud alaihi salam menjawab, sesungguhnya, aku bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saksikanlah bahawa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan yang lain, sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku dan jangan kamu tunda lagi. Surah Hud ayat 54 hingga 55. Inilah tantangan Hud alaihi salam untuk kaumnya, sebagai wujud dari sikap melepaskan diri, sekaligus penghinaan terhadap dari Tuhan-Tuhan mereka. Selain juga menjelaskan bahawa Tuhan-Tuhan itu sama sekali tidak bisa memberikan manfaat ataupun menimpakan mara bahaya. Berhala-berhala mereka hanya benda mati, hukum dan fungsinya juga tidak berbeza dengan benda mati. Jika memang kata-kata kalian benar bahawa berhala-berhala kalian bisa menolong, memberi manfaat dan menimpakan mara bahaya, ini aku melepaskan diri dan mengutuk semua berhala itu. Sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku dan jangan kamu tunda lagi, silakan kalian semua lakukan itu, juga dengan berhala dan apapun yang kalian miliki. Silakan kalian timpakan kepadaku sekarang juga, jangan membuang-buang waktu sesaat pun dan sekejap mata pun. Aku tidak peduli, tidak akan pusing memikirkan kalian. Sesungguhnya, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanku dan Rabbmu. Tidak satu pun makhluk bergerak yang bernyawa melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sungguh, Tuhanku di jalan yang lurus, iaitu, aku berserah diri kepada Allah, memohon pertolongan padanya, percaya dengan pertolongannya yang tiada pernah akan menyia-nyiakan siapapun yang berlindung dan bersandar padanya. Selainnya, aku tidak peduli dengan apapun makhluk. Hanya padanya jua aku berserah diri, dan hanya Dialah yang aku ibadahi. Kata-kata yang disampaikan Hud alaihi salam ini juga merupakan bukti nyata bahawa ia adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kaumnya berada dalam kebodohan dan kesesatan kerana menyembah selain Allah, kerana mereka tidak mampu menimpakan keburukan ataupun petaka kepada Hud alaihi salam. Ini menunjukkan bahawa ajaran yang disampaikan Hud benar adanya, dan tradisi yang dianut serta diyakini kaumnya batil dan rusak. Dalil yang sama juga dijadikan pijakan Nuh alaihi salam sebelumnya, seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nuh, wahai kaumku, jika terasa berat bagimu aku tinggal bersamamu dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku, dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi. Surah Yunus ayat 71. Juga seperti yang disampaikan Ibrahim al-Khalil, dan kaumnya membantahnya. Ibrahim alaihi salam berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah, padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku? Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan kepadamu untuk mempersekutukannya? Manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka, jika kamu mengetahui? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur-adukkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya, Rabbmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Surah Al-An'am ayat 80 hingga 83.
Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum. Dan sungguh, jika kamu mentaati manusia seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi. Adakah dia menjanjikan kepada kamu bahawa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi. Surah Al-Mu'minun ayat 33 hingga 37. Mereka merasa aneh jika Allah mengirim seorang utusan dari bangsa manusia. Syubhat seperti ini seringkali disampaikan oleh orang-orang kafir bodoh sejak dulu hingga kini. Seperti yang Allah sampaikan, pantaskah manusia menjadi heran bahawa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Surah Yunus ayat 2. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka, mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul. Surah Al-Isra ayat 94 hingga 95. Karena itu, Hud alaihi salam berkata kepada kaumnya, dan herankah kamu bahawa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu? Surah Hud ayat 69. Iaitu, ini tidak aneh, karena Allah tahu di mana ia menempatkan risalahnya. Firman-Nya, adakah dia menjanjikan kepada kamu bahawa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi. Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kita tidak akan mempercayainya. Hud alaihi salam berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku kerana mereka mendustakan aku." Surah Al-Mu'minun ayat 35 hingga 39. Mereka mengingkari kebangkitan, mengingkari tubuh manusia bisa berdiri kembali setelah menjadi tanah dan tulang belulang. Kata mereka, jauh sekali dari kebenaran, iaitu ancaman ini jauh sekali dari kebenaran. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi, iaitu suatu kaum mati, kemudian kaum lainnya muncul. Ini keyakinan ateis, seperti yang dinyatakan oleh sebagian kalangan zindik bodoh. Rahim melahirkan anak dan bumi menelan manusia. Sementara kalangan Dauriyah, mereka meyakini bahawa manusia akan dikembalikan lagi ke dunia dalam siklus 36,000 tahun sekali. Itu semua dusta, ingkar, kebodohan dan kesesatan, hanya pernyataan-pernyataan batil, ilusi, dan keliru tanpa bukti dan argumentasi. Disukai akal orang-orang keji dan kafir dari kalangan keturunan Adam yang tidak berakal dan tidak mendapat petunjuk, seperti yang disampaikan Allah, dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, tertarik kepada bisikan itu, dan menyenanginya, dan agar mereka melakukan apa yang biasa mereka lakukan. Surah Al-An'am ayat 113. Dalam nasihat yang disampaikan pada kaumnya, Hud alaihi salam mengatakan, apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati, dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal? Surah Asy-Syu'ara ayat 128 hingga 129. Hud alaihi salam mengatakan kepada kaumnya,
Patutkah kalian mendirikan bangunan besar di setiap tempat tinggi laksana istana-istana hanya untuk mainan belaka kerana sebenarnya bangunan-bangunan itu tidak kalian butuhkan kerana mereka hanya tinggal di perkemahan-perkemahan seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan? Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Rabbmu berbuat terhadap kaum Ad, iaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi? Surah Al-Fajr ayat 6 hingga 7. Penduduk Iram kaum Ad ini adalah kaum Ad pertama yang menempati perkemahan-perkemahan dengan tiang-tiang yang besar. Salah bagi siapa pun yang menyatakan bahawa Iram adalah sebuah kota yang terbuat dari emas, perak dan selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Pernyataan ini tidak berdasar. Firman-Nya, apakah kamu mendirikan istana-istana? Menurut salah satu pendapat, masyani artinya istana-istana. Pendapat lain mengartikan menara, yang lain mengartikan tempat pengambilan air. Dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal, iaitu kalian berharap menempati negeri ini dalam waktu lama. Dan apabila kamu menyeksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak, dan kebun-kebun, dan mata air. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Surah Asy-Syu'ara ayat 131 hingga 135. Mereka berkata kepada Hud alaihi salam, apakah kedatanganmu kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami, jika kamu benar. Surah Al-A'raf ayat 70. Iaitu, apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya beribadah kepada Allah semata, menentang nenek moyang, para pendahulu kami, dan keyakinan yang mereka anut? Kalau memang ajaran yang kau sampaikan itu benar, silakan kau timpakan azab dan siksa yang kau ancamkan kepada kami itu, kerana kami tidak beriman, tidak akan mengikuti dan mempercayaimu. Seperti yang mereka katakan, sama saja bagi kami, apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat? Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu, dan kami sama sekali tidak akan diazab. Surah Asy-Syu'ara ayat 136 hingga 138. Sementara menurut qiraah artinya kebohongan orang-orang terdahulu. Artinya, ajaran yang kau sampaikan ini tidak lain hanyalah kebohongan yang kau sadur dari kitab-kitab orang-orang terdahulu. Demikian penafsiran sejumlah sahabat dan tabi'in. Sementara menurut qiraah maksudnya agama. Artinya, agama yang kami anut ini adalah agama para nenek moyang dan pendahulu kami. Kami tidak akan meninggalkan agama ini dan beralih memeluk agama lain. Kami tidak akan berubah, dan kami akan senantiasa berpegang teguh pada agama kami ini. Kedua qiraah ini maknanya selaras dengan kata-kata mereka, dan kami sama sekali tidak akan diazab. Hud alaihi salam menjawab, sungguh, kebencian dan kemurkaan dari Rabb akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri, padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu? Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya, aku pun bersamamu termasuk yang menunggu. Surah Al-A'raf ayat 71. Kata-kata kalian yang kotor ini membuat kalian patut mendapatkan murka dan siksa Allah. Patutkah kalian menentang peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tiada sekutu baginya, dengan penyembahan patung yang kalian pahat dan kalian beri nama sendiri seperti yang kalian dan nenek moyang kalian sepakati, yang sama sekali tidak Allah turunkan penjelasannya? Iaitu, Allah tidak menurunkan dalil, ataupun bukti nyata atas keyakinan yang kalian anut itu. Karena kalian enggan menerima kebenaran, dan terus-menerus berada dalam kebatilan.
Kalian aku larang meyakini dan menyembah berhala-berhala ataupun tidak, tetap saja sama bagi kalian. Maka tunggulah azab Allah yang akan menimpa kalian, tunggulah siksa dan hukumannya yang tiada dapat tertolak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hud berdoa, Ya Tuhanku, tolonglah aku kerana mereka mendustakan aku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal. Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Surah Al-Mu'minun ayat 39 hingga 41. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka menjawab, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami jika engkau termasuk orang yang benar. Hud alaihi salam berkata, sesungguhnya, ilmu tentang itu hanya pada Allah dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku, tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Surah Al-Ahqaf ayat 22 hingga 25. Kaum Ad dibinasakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan berita kebinasaan mereka dalam sejumlah ayat seperti yang telah disampaikan sebelumnya, baik secara garis besar ataupun rinci, seperti firman-Nya, maka kami selamatkan Hud dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman. Surah Al-Araf ayat 72. Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat. Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Rabb. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka. Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini, dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum Ad itu ingkar kepada Rabb mereka. Sungguh, binasalah kaum Ad, umat Hud itu. Surah Hud ayat 58 hingga 40. Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Surah Al-Mu'minun ayat 41. Maka mereka mendustakan Hud, lalu kami binasakan mereka. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh, Rabbmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Surah Asy-Syu'ara ayat 139 hingga 140. Kisah kebinasaan mereka disebutkan secara rinci dalam firman Allah berikut. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Surah Al-Ahqaf ayat 24. Inilah permulaan siksa yang turun menimpa. Sebelumnya, mereka tertimpa kemarau panjang. Mereka kemudian meminta hujan. Mereka melihat awan di langit yang mereka kira hujan rahmat, ternyata hujan azab. Karena itu Allah berfirman, bukan. Tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu terjadinya azab yang kalian minta untuk disegerakan, seperti yang mereka katakan, maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar. Surah Al-Ahqaf ayat 22.
juga yang tertera dalam surah Al-A'raf. Para mufassir dan lainnya menyebutkan kisah terkait hal ini, seperti yang disampaikan Imam Muhammad bin Ishaq bin Yasar, kala mereka enggan menerima apapun selain tetap ingkar terhadap Allah Azza wa Jalla, Allah menahan hujan selama 3 tahun tidak kunjung turun hingga mereka kelaparan. Pada masa itu, ketika kekeringan menimpa, orang-orang memohon kepada Allah melalui perantara kesucian Baitullah agar kesulitan dihilangkan. Tradisi seperti ini biasa di masa itu. Di sana pula keturunan Amlik tinggal. Mereka berasal dari keturunan Amlik bin Lauds bin Sam bin Nuh. Pemimpin mereka kala itu adalah seseorang bernama Muawiyah bin Bakar. Ibunya berasal dari kaum Ad, namanya Jaladah binti Haibari. Ibnu Ishaq meneruskan, kaum Ad kemudian mengirim utusan berjumlah sekitar 70 orang untuk meminta hujan di tanah haram. Di luar Mekah, mereka berpapasan dengan Muawiyah bin Bakar. Mereka singgah di tempatnya dan bertahan di sana selama sebulan. Muawiyah memberi mereka hama, dan mereka dihibur oleh 2 biduan budak wanita milik Muawiyah. Mereka bertahan selama sebulan. Namun ketika mereka terlalu lama bertamu di tempat Muawiyah hingga Muawiyah kasihan melihat kondisi kaumnya, namun malu untuk menyuruh mereka pergi, ia membuat bait-bait syair berisi permintaan untuk pergi. Muawiyah memerintahkan 2 biduan budak miliknya untuk menyanyikan bait-bait syair tersebut. Sampaikanlah, hai orang yang perlu dikasihani. Berdirilah lalu memohonlah. Mudah-mudahan Allah memberi kita awan hujan, lalu menghujani bumi Ad. Sungguh mereka kini tak lagi bisa berbicara dengan jelas. Karena amat dahaga, hingga bukan lagi orang tua renta ataupun anak kecil yang kami harapkan. Dulu, kaum wanita Ad baik-baik saja. Namun kini mereka tak lagi memiliki pasangan. Binatang-binatang buas datang menghampiri terang-terangan, tanpa merasa takut serangan anak panah orang Ad. Di sini, kalian bisa menikmati apapun yang kalian mahu, siang dan malam secara utuh. Maka seburuk-buruk utusan suatu kaum adalah kalian ini. Tidak ada ucapan penghormatan ataupun salam bagi kalian. Saat itulah mereka baru menyadari tujuan kepergian mereka. Mereka langsung bergerak menuju tanah haram dan berdoa untuk kaum mereka. Seseorang di antara mereka kemudian berdoa, menurut salah satu sumber namanya adalah Qail bin Ans. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengumpulkan 3 awan, awan putih, merah dan hitam. Setelah itu, ada yang menyerukan dari langit, pilihlah awan yang mana untukmu atau untuk kaummu. Ia berkata, aku memilih awan hitam, kerana paling banyak mengandung air. Lalu ada yang menyerukan, kau telah memilih abu yang membinasakan, tidak menyisakan seorang pun di antara kaum Ad, tidak meninggalkan ayah ataupun anak, semuanya mati, kecuali Bani Ludziyah Al-Hamidah. Ibnu Ishaq menjelaskan, Bani Ludziyah adalah keturunan Ad yang bermukim di Mekah. Mereka tidak tertimpa siksa yang menimpa kaum mereka. Keturunan Ad yang tersisa adalah kaum Ad terakhir. Azab Allah terhadap kaum Ad. Ibnu Ishaq meneruskan, Allah mengiring awan yang dipilih Qail bin Us, iaitu awan berisi azab untuk kaum Ad. Awan tersebut muncul dari sebuah lembah bernama Lembah Mugits. Melihat awan berisi azab ini tiba, kaum Ad bergembira. Mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukan. Tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, iaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, iaitu menghancurkan segala sesuatu yang diperintahkan untuk dihancurkan. Orang pertama yang mengetahui bahawa awan tersebut sebenarnya angin, menurut penjelasan para mufassir, adalah seorang wanita Ad bernama Mahat. Setelah awan ini terlihat dengan jelas, ia berteriak kencang lalu tidak sadarkan diri. Setelah siuman, kaum Ad berkata, apa yang kau lihat wahai Mahat? Mahat menjawab, aku melihat angin mirip api. Di hadapannya ada beberapa sosok lelaki yang mengiring angin itu.
Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menimpakan angin ini pada mereka selama 7 malam 8 hari tanpa henti. Kusum artinya terus-menerus tanpa henti, hingga membinasakan seluruh kaum Ad tanpa menyisakan seorang pun. Hud alaihi salam berdasarkan riwayat yang disampaikan kepadaku, Ibnu Katsir, mengasingkan diri bersama orang-orang mukmin di sebuah kandang tertutup. Mereka tidak tertimpa siksa yang menimpa kaum Ad. Kulit mereka justru tenang dan jiwa mereka merasa nikmat. Saat itu sekawanan kambing melintas di atas kaum Ad di antara langit dan bumi. Kawanan kambing itu melempari mereka dengan bebatuan dan seterusnya hingga akhir kisah. Hadis-hadis Rasulullah terkait kisah kaum Ad. Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya menuturkan kisah yang hampir mirip. Ia menyatakan, Zaid bin Habab bercerita kepada kami, Abu Munzir Salam bin Sulaiman An-Nahwi bercerita kepada kami, Ashim bin Abu Najud bercerita kepada kami, dari Abu Wa'il, dari Haris bin Hasan, yang lain menyebut Ibnu Zaid Al-Bakri. Ia berkata, aku pergi untuk mengadukan Allah bin Al-Hadrami kepada Rasulullah, lalu aku melintas di Rabzah. Di sana ada seorang wanita tua renta dari Bani Tamim tinggal seorang diri. Wanita tua itu kemudian berkata, Hai hamba Allah, aku punya keperluan dengan Rasulullah, bisakah kau membawaku untuk menemui beliau? Aku kemudian menggendong wanita tua itu hingga tiba di Madinah. Saat itu masjid penuh orang, panji hitam berkibar, dan Bilal mengalungkan pedang di hadapan Rasulullah. Aku kemudian bertanya, ada apa ini? Mereka berkata, Amr bin As hendak diutus ke suatu tempat. Aku kemudian duduk. Rasulullah masuk rumah atau tenda, lalu aku meminta izin masuk untuk menemui beliau. Aku kemudian masuk, lalu mengucapkan salam. Beliau lantas bertanya, adakah suatu keperluan antara kalian dengan Bani Tamim? Ya, kami memang sering berperang melawan Bani Tamim. Aku berpapasan dengan seorang wanita tua dari Bani Tamim yang tinggal seorang diri. Ia memintaku untuk menggendongnya dengan maksud untuk menemuimu. Orangnya sekarang berada di depan pintu. Rasulullah mempersilakan si wanita tua masuk. Ia kemudian masuk. Ia marah, duduk dengan gelisah dan tidak tenang, lalu berkata, Wahai Rasulullah, kepada siapakah orang terdesak memohon pertolongan? Aku menyela pembicaraan dan mengatakan, sungguh, aku ini seperti yang dikatakan orang-orang terdahulu, Maza membawa kematiannya. Aku menggendong ibu tua ini tanpa aku sadari bahawa ia adalah musuhku. Aku berlindung kepada Allah dan Rasulnya jika aku menjadi utusan seperti utusan kaum Ad. Rasulullah bertanya, jelaskan, siapa itu utusan kaum Ad? Sebenarnya lebih tahu kisah tentang utusan kaum Ad dariku, hanya saja beliau sengaja ingin mendengar kisahnya. Aku menuturkan, kaum Ad tertimpa kemarau hebat. Mereka kemudian mengirim seorang utusan bernama Kail. Ia kemudian berpapasan dengan Muawiyah bin Bakar dan singgah di tempatnya selama sebulan. Muawiyah memberinya hama. 2 budak wanita menyanyi untuknya, keduanya bernama Jaradah. Setelah sebulan berlalu, Kail pergi menuju Gunung Tihama. Ia kemudian berdoa, Ya Allah, sungguh engkau tahu, aku datang bukan untuk menjenguk orang sakit ataupun menebus tawanan. Ya Allah, berilah kaum Ad hujan seperti sedia kala. Awan-awan hitam kemudian berlalu, lalu ada yang menyerukan, silakan kau pilih yang mana. Kail menunjuk awan hitam, kemudian ada yang menyerukan, ambillah abu yang membinasakan ini, abu yang tiada akan menyisakan seorang Ad pun. Abu Wa'il meneruskan, menurut riwayat yang sampai padaku, setelah angin tersebut mendekat seukuran cincinku ini, mereka semua binasa. Abu Wa'il menuturkan, ya Harits, benar. Setelah itu, setiap kali ada yang mengirim utusan, mereka berkata, jangan menjadi seperti utusan kaum Ad. Hadis yang sama juga diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abdul bin Humaid, dari Zaid bin Habab, dengan matan yang sama. Juga diriwayatkan An-Nasai dari hadis Salam Abu Munzir, dari Ashim bin Bahdalah.
Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini melalui jalur Hashim bin Bahdalah. Hadis dan kisah ini juga disebutkan oleh sejumlah mufassir, seperti Ibnu Jarir dan lainnya, saat menafsirkan kisah ini. Mungkin kisah yang dimaksud adalah kisah kebinasaan kaum Ad terakhir, kerana kisah yang disampaikan Ibnu Ishaq dan lainnya menyebut Mekah, padahal kota Mekah baru didirikan setelah masa Ibrahim Al-Khalil kala menempatkan Hajar dan putranya, Ismail, di sana. Setelah itu kabilah Jurhum ikut menetap di sana, seperti yang akan dijelaskan berikutnya. Berbeza dengan kaum Ad pertama. Kaum Ad pertama adanya sebelum masa Ibrahim. Di samping itu, kisah kaum Ad di atas menyebut Muawiyah bin Bakar dan bait-bait syair. Bait-bait syair ini dituturkan jauh setelah masa kaum Ad pertama, juga tidak mirip kata-kata kaum terdahulu. Kisah ini juga menyebut awan yang dikirim berisi kobaran api, sementara angin yang membinasakan kaum Ad pertama adalah angin dingin. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan para imam tabi'in lain menafsirkan, Sasa artinya dingin, dan Atyah artinya berhembus dengan kencang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus, iaitu 7 malam 8 hari secara penuh dan terus-menerus. Menurut salah satu sumber, dimulai dari hari Jumaat. Yang lain menyebut hari Rabu. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah lapuk. Surah Al-Haqqah ayat 6 hingga 8. Mereka disamakan seperti batang-batang pohon kurma tanpa pelepah dan bagian atas, kerana angin kencang menerpa salah seorang dari mereka lalu ia terangkat ke udara, kemudian ia dilemparkan dengan terjungkal, kepala tepat di bawah hingga pecah, tubuhnya tergeletak tanpa kepala, seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam ayat berbeza. Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus-menerus. Surah Al-Qamar ayat 19. Iaitu pada hari nahas bagi mereka, siksa terus menimpa mereka tanpa henti. Yang membuat manusia bergelimpangan, mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya. Surah Al-Qamar ayat 20. Siapa yang menyatakan bahawa hari Rabu adalah hari nahas dan merasa sial pada hari ini berdasarkan pemahaman tersebut, ia keliru dan menyalahi Al-Quran, kerana dalam ayat berbeza Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas. Surah Fussilat ayat 16. Seperti diketahui, siksaan terjadi selama 8 hari berturut-turut. Jika yang dimaksud adalah hari nahas, berarti 7 dalam sepekan semuanya membawa kesialan. Tidak seorang pun berkata seperti itu. Yang dimaksud nahisat di sini adalah berturut-turut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan juga pada kisah kaum Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Surah Az-Zariyat ayat 41. Iaitu angin yang tidak menghasilkan kebaikan, kerana angin seorang diri tidak akan bisa menggiring awan ataupun menyerbukkan tanaman. Hanya angin yang membinasakan dan tidak menghasilkan kebaikan. Kerana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, angin itu tidak membiarkan suatu apapun yang dilandanya, bahkan dijadikannya seperti serbuk. Surah Az-Zariyat ayat 42. Iaitu laksana sesuatu yang usang dan sama sekali tidak bisa dimanfaatkan. Disebutkan dalam kitab Sahihain dari hadis Syu'bah, dari Hakam, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, aku diberi pertolongan dengan angin timur, sementara kaum Ad dibinasakan dengan angin barat. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatlah Hud alaihi salam, saudara kaum Ad, iaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya, dengan berkata, janganlah kamu menyembah selain Allah, aku sungguh khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Surah Al-Ahqaf ayat 21. Secara lahir, Ad yang dimaksud adalah kaum Ad pertama,
kerana rangkaian kisahnya mirip dengan kisah kaum Hud alaihi salam dan mereka adalah generasi manusia pertama. Kemungkinan lain kaum yang disebutkan dalam kisah ini adalah kaum Ad kedua, seperti telah ditunjukkan oleh penjelasan kami sebelumnya, juga berdasarkan hadis dari Aisyah yang akan disebut berikutnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Saat kaum Ad melihat sesuatu yang terbentuk di langit seperti awan, mereka mengiranya awan hujan, padahal sebenarnya awan azab. Mereka yakin awan tersebut awan rahmat, padahal sebenarnya awan siksa. Mereka mengharapkan kebaikan di balik awan itu, tapi yang mereka dapatkan justru puncak keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukan. Tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, iaitu siksa yang kalian minta untuk disegerakan. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dengan firman-Nya, iaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Surah Al-Ahqaf ayat 24. Kemungkinan, azab ini adalah angin sangat dingin yang berhembus dengan kencang yang menimpa mereka selama 7 malam 8 hari secara berturut-turut, hingga tak seorang pun di antara mereka tersisa. Angin terus membuntuti mereka hingga masuk ke dalam gua-gua pegunungan, mengeluarkan lalu membinasakan mereka semua. Menghancurkan rumah-rumah dan bangunan-bangunan kokoh. Karena mereka menyombongkan kekuatan dengan mengatakan, siapa yang lebih kuat dari kami? Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menguasakan sesuatu yang jauh lebih kuat dan lebih kuasa untuk menimpa mereka, iaitu angin yang membinasakan. Kemungkinan angin ini menimbulkan angin kencang pada akhirnya. Yang masih tersisa di antara mereka mengira bahawa itu adalah awan rahmat dan pertolongan. Namun, Allah mengirim kobaran api untuk mereka, seperti yang disebutkan sejumlah mufassir. Siksa ini sama seperti yang pernah menimpa penduduk Madian. Azab berupa angin sangat dingin dan siksa api menyatu untuk mereka. Inilah bentuk siksaan yang paling berat, kerana ditimpa dua hal yang berlawanan, selain suara menggemuruh seperti yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun. Wallahu alam. Ibnu Abi Hatim menuturkan, ayahku bercerita kepada kami, Muhammad bin Yahya bin Daris bercerita kepada kami, Ibnu Fudail bercerita kepada kami, dari Muslim, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, ia mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuturkan, angin yang Allah kirimkan untuk kaum Ad hingga membuat mereka binasa tidak lain hanya sebesar tempat cincin. Angin ini melintasi penduduk pedalaman, lalu membawa mereka beserta hewan ternak dan harta benda mereka terbang di antara langit dan bumi. Kemudian saat penduduk kaum Ad di perkotaan melihat angin beserta isinya, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Lalu angin tersebut melemparkan para penduduk pedalaman dan hewan-hewan ternak mereka kepada penduduk perkotaan. Hadis ini juga diriwayatkan Tabrani dari Abdan bin Ahmad, dari Ismail bin Zakaria Al-Kufi, dari Abu Malik, dari Muslim Al-Malai, dari Mujahid dan Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Ia menuturkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuturkan, angin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan untuk kaum Ad hingga membuat mereka binasa tidak lain hanya sebesar tempat cincin. Allah kemudian mengirim penduduk pedalaman, yang terbawa di pusaran angin kepada penduduk perkotaan. Saat penduduk perkotaan melihatnya, mereka mengatakan, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita, datang mengarah ke lembah-lembah kita. Pada penduduk pedalaman berada dalam pusaran angin itu, lalu para penduduk pedalaman dilemparkan ke arah penduduk perkotaan, hingga mereka semua binasa. Ibnu Abbas mengatakan, angin menimpa harta-harta simpanan mereka hingga melesat dari sela-sela pintu. Saya Ibnu Katsir sampaikan, selain Ibnu Abbas mengatakan, hingga harta-harta simpanan mereka melesat tanpa perhitungan. Intinya, hadits ini perlu dicermati lebih jauh jika dinyatakan marfu'.
Di samping itu, perawi bernama Muslim Al-Malai juga diperdebatkan, dan hadis ini kacau. Wallahu alam. Tekstual ayat menyebutkan, kaum Ad melihat azab itu datang menghampiri. Secara etimologi bisa dipahami bahawa azab tersebut berupa awan, seperti ditunjukkan dalam hadis Harits bin Hasan Al-Bakri, jika memang kita menjadikan hadis ini sebagai penafsiran kisah di atas. Lebih tegas lagi disebutkan dalam riwayat Muslim dalam kitab Syahih, ia menyatakan Abu Bakar Al-Tahir bercerita kepada kami, Abu Wahab bercerita kepada kami, ia berkata, aku mendengar Ibnu Juraij meriwayatkan dari Atha bin Abu Rabah, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menuturkan, setiap kali angin berhembus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan yang kau kirimkan bersamanya. Aku berlindung kepadamu keburukan dari angin ini, keburukan yang ada padanya, dan keburukan yang kau kirimkan bersamanya. Aisyah radhiyallahu anha meneruskan, ketika langit gelap berawan, rona muka beliau berubah, beliau keluar masuk rumah, datang dan pergi. Dan ketika turun hujan, beliau merasa senang. Aisyah mengetahui hal itu, lalu ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjelaskan, wahai Aisyah, mungkin awan itu seperti yang dikatakan kaum Ad, maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Juga diriwayatkan At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah dari hadits Ibnu Juraij. Bersumber dari jalur berbeza, Imam Ahmad menuturkan, Harun bin Maruf bercerita kepada kami, Abdullah bin Wahab memberitakan kepada kami, Ammar bin Haris memberitakan kepada kami, bahawa Abu Nada bercerita kepadanya, dari Sulaiman bin Yasar, dari Aisyah, ia menuturkan, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa terbahak-bahak sampai terlihat anak tekak beliau, beliau hanya tersenyum. Aisyah meneruskan, saat beliau melihat awan atau angin, hal itu bisa diketahui melalui rona wajah beliau. Aisyah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang melihat awan, mereka senang dengan harapan membawa hujan. Namun setahuku saat engkau melihatnya, terlihat rona tidak suka di wajahmu. Beliau menjawab, wahai Aisyah, tidak ada yang memastikan untukku bahawa di dalamnya tidak ada azab. Sungguh, kaum Nuh disiksa dengan angin kencang. Suatu kaum juga pernah melihat azab, namun mereka mengatakan, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Hadis tersebut secara tegas menyebut dua kisah secara berbeza, seperti yang sudah pernah saya singgung sebelumnya. Dengan demikian, kisah yang disebutkan dalam surah Al-Ahqaf adalah mengisahkan kaum Ad kedua, sedangkan kisah-kisah lainnya yang disebutkan dalam Al-Quran menuturkan tentang kaum Ad pertama. Wallahu alam bishawab. Hadis serupa juga diriwayatkan Muslim dari Harun bin Maruf, sementara Imam Bukhari dan Abu Dawud meriwayatkannya dari hadis Ibnu Wahab. Kisah ibadah haji yang dilakukan Hud alaihi salam sudah kami sebut sebelumnya saat menuturkan kisah ibadah haji yang disampaikan Nuh alaihi salam. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib, ia menyebut ciri-ciri makam Hud alaihi salam di Yaman. Yang lain menyebut makam Hud terdapat di Damaskus. Sebagian orang menyatakan, makam Hud alaihi salam terletak tepat di sebuah dinding kiblat Masjid Jami' Damaskus. Wallahu alam. Kisah Nabi Soleh alaihi salam. Pasal pertama, asal muasal kaum Samud. Samud adalah sebuah kabilah yang masyhur. Samud adalah nama kakek mereka, saudara Judais. Keduanya adalah anak Atsir bin Iram bin Sam bin Nuh. Mereka adalah bangsa Arab Aribah, tinggal di Hijr, sebuah kawasan terletak di antara Hijaz dan Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati kawasan ini bersama pasukan muslimin dalam perjalanan beliau menuju Tabuk. Samud adanya setelah kaum Ad,
mereka menyembah berhala seperti halnya kaum Ad. Nasab Nabi Soleh alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengirim seorang hamba dan utusannya di tengah-tengah mereka, juga berasal dari golongan mereka, Soleh bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Hadir bin Samud bin Atsir bin Iram bin Nuh. Nabi Soleh alaihi salam mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata yang tiada memiliki sekutu, meninggalkan seluruh berhala, sekutu, dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Sebagian di antara mereka beriman pada Nabi Soleh alaihi salam, namun mayoritas mengingkari. Mereka menyakiti Nabi Soleh dengan tutur kata dan perbuatan, bahkan bermaksud membunuhnya. Mereka menyembelih unta yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hujah bagi mereka, hingga akhirnya Allah menyiksa mereka dengan siksaan dari Yang Maha Perkasa lagi kuasa. Kisah Nabi Soleh alaihi salam dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf, dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka Soleh alaihi salam. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, janganlah disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, iaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, tahukah kamu bahawa Soleh adalah seorang rasul dari Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya, kami percaya kepada apa yang disampaikannya. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya, kami mengingkari apa yang kamu percayai. Kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, wahai Soleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami, jika benar engkau salah seorang rasul. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Kemudian Soleh alaihi salam pergi meninggalkan mereka sambil berkata, wahai kaumku, sungguh, aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu. Tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat. Surah Al-A'raf ayat 73 hingga 79. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud, dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Soleh alaihi salam. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya, Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Mereka kaum Samud berkata, wahai Soleh, sungguh, engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami merupakan orang yang diharapkan, mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa yang engkau serukan kepada kami. Nabi Soleh alaihi salam berkata, wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat kenabian darinya, maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku. Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah, sebagai mukjizat untukmu, sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian Nabi Soleh alaihi salam berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan.
Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Soleh alaihi salam dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh, Rabbmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa. Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Rabb mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud. Surah Hud ayat 61 hingga 68. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hijr, dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan para rasul mereka, dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya, dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman. Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari, sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan. Surah Al-Hijr ayat 80 hingga 84. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra, dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan kerana tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. Surah Al-Isra ayat 59. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara, kaum Samud telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka Soleh alaihi salam berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu, karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta sesuatu imbalan kepadamu atas ajakan itu, imbalanku hanyalah dari Rabb seluruh alam. Apakah kamu mengira akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman, di dalam kebun-kebun dan mata air, dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut? Dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melampaui batas, yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Mereka berkata, sungguh, engkau hanyalah termasuk orang yang kena sihir, engkau hanyalah manusia seperti kami, maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika engkau termasuk orang yang benar. Soleh alaihi salam menjawab, ini seekor unta betina, yang berhak mendapatkan giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan. Dan jangan kamu menyentuh unta itu dengan sesuatu kejahatan, nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat. Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka merasa menyesal, maka mereka ditimpa azab. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh, Rabbmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Surah Asy-Syu'ara ayat 141 hingga 159. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Naml, dan sungguh kami telah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka iaitu Soleh alaihi salam yang menyeru, sembahlah Allah. Tetapi tiba-tiba mereka menjadi dua golongan yang bermusuhan. Soleh alaihi salam berkata, wahai kaumku, mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Mengapa kamu tidak memohon ampunan kepada Allah, agar kamu mendapat rahmat? Mereka menjawab, kami mendapat nasib yang malang disebabkan oleh kamu dan orang-orang yang bersamamu. Soleh alaihi salam berkata, nasibmu ada pada Allah, bukan kami yang menjadi sebab, tetapi kamu adalah kaum yang sedang diuji. Dan di kota itu ada 9 orang laki-laki yang berbuat kerusakan di bumi, mereka tidak melakukan perbaikan. Mereka berkata, bersumpahlah kamu dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala,
bahawa kita pasti akan menyerang dia bersama keluarganya pada malam hari. Kemudian kita akan mengatakan kepada ahli warisnya bahawa kita tidak menyaksikan kebinasaan keluarganya itu, dan sungguh kita orang yang benar. Dan mereka membuat tipu daya, dan kami pun menyusun tipu daya, sedang mereka tidak menyadari. Maka perhatikanlah bagaimana akibat dari tipu daya mereka, bahawa kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya. Maka itulah rumah-rumah mereka yang runtuh karena kezaliman mereka. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mengetahui. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Surah An-Naml ayat 45 hingga 53. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Fussilat, dan adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk itu, maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman kerana mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Surah Fussilat ayat 17 hingga 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qamar, kaum Samud pun telah mendustakan peringatan itu. Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh, kalau begitu kita benar-benar telah sesat dan gila. Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia seorang yang sangat pendusta dan sombong. Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya sangat pendusta dan sombong itu. Sesungguhnya, kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka, maka tunggulah mereka dan bersabarlah. Dan beritahukanlah kepada mereka bahawa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu, setiap orang berhak mendapat giliran minum. Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Kami kirimkan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mahu mengambil pelajaran? Surah Al-Qamar ayat 23 hingga 32. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kaum Samud telah mendustakan rasulnya kerana mereka melampaui batas, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya, karena itu Rabb membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah, dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Surah Asy-Syams ayat 11 hingga 15. Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menyebut Ad dan Samud secara berdampingan, seperti yang tertera dalam surah At-Taubah, Ibrahim, Al-Furqan, Sod, Kaf, An-Najm, dan Al-Fajr. Ada yang menyatakan, ahli kitab tidak mengetahui berita tentang kedua kaum ini, kerana kitab Taurat tidak menyebut kisah keduanya. Namun Al-Quran menunjukkan bahawa Musa mengabarkan tentang kedua kaum ini, seperti yang Allah sampaikan dalam surah Ibrahim, dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata. Surah Ibrahim ayat 8 hingga 9. Secara tekstual, lanjutan ayat di atas adalah lanjutan dialog Nabi Musa alaihi salam bersama kaumnya. Hanya saja kerana Ad dan Samud berasal dari bangsa Arab, kaum Musa tidak menghafal kisah kedua kaum ini dengan baik, meski kisah tentang keduanya telah dikenal pada zaman Nabi Musa. Semua ini sudah kami bahas secara lengkap dalam kitab tafsir. Alhamdulillah. Kisah kaum Samud. Inti tulisan ini adalah tentang kisah kaum Samud, seperti apa keadaan mereka,
bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Soleh alaihi salam dan para pengikutnya yang beriman, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan kaum yang berbuat lalim kerana ingkar dan semena-mena serta menentang Rasul mereka, Soleh alaihi salam. Seperti yang telah kami sampaikan, kaum Samud adalah bangsa Arab. Mereka ada setelah kaum Ad, namun tidak memetik pelajaran dari kisah kaum Ad. Karena itu Nabi Soleh alaihi salam berkata kepada mereka, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Soleh alaihi salam. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, janganlah disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Surah Al-A'raf ayat 73 hingga 74. Iaitu Allah menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah setelah mereka, agar kalian bisa memetik pelajaran dari kisah mereka, dan melakukan sesuatu tidak seperti yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan kalian membangun istana-istana di tempat datar di bumi. Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin. Surah Asy-Syu'ara ayat 149. Iaitu pandai dalam membuat, menata dan memperkokoh rumah-rumah tersebut. Maka balaslah nikmat yang Allah limpahkan pada kalian itu dengan rasa syukur, amal soleh, dan beribadah hanya padanya semata yang tiada memiliki sekutu. Jangan sampai kalian menentang dan berpaling dari ketaatan kepadanya, kerana pasti akan berakibat tidak baik. Nabi Soleh alaihi salam berdakwah dengan kelembutan. Nabi Soleh alaihi salam menasihati kaumnya, apakah kamu mengira akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman, di dalam kebun-kebun dan mata air, dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut. Surah Asy-Syu'ara ayat 146 hingga 148. Iaitu mayang bertumpuk, indah, bagus dan matang. Dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melampaui batas, yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Surah Asy-Syu'ara ayat 149 hingga 152. Nabi Soleh alaihi salam juga mengatakan kepada mereka, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, dan menjadikanmu pemakmurnya. Surah Hud ayat 61. Iaitu Dialah yang telah menciptakan kalian dari bumi, dan menjadikan kalian sebagai pemakmurnya. Dengan kata lain, Dia memberikan bumi itu kepada kalian, termasuk segala macam tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang terdapat di sana. Dialah pencipta dan pemberi rezeki, dan Dialah yang berhak untuk diibadahi semata, bukan yang lain. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, iaitu lepaskan keyakinan dan agama yang kalian anut, segeralah beribadah kepadanya, kerana Ia pasti menerima amalan kalian dan memaafkan kesalahan kalian. Sesungguhnya, Tuhanku sangat dekat rahmat-Nya, dan memperkenankan doa hamba-Nya. Wahai Soleh, sungguh, engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami merupakan orang yang diharapkan, iaitu sebelum kau mengucapkan kata-kata itu, kami berharap kalau kau adalah orang yang memiliki akal sempurna, maksudnya seruanmu agar kami hanya beribadah kepadanya semata, meninggalkan sekutu-sekutu yang biasa kami sembah, dan meninggalkan agama nenek moyang kami. Karena itu mereka mengatakan, mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa yang engkau serukan kepada kami.
Surah Hud ayat 62. Nabi Soleh berkata, "Wahai kaumku, bagaimana pendapat kalian jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat kenabian darinya, maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku." Surah Hud ayat 63. Nabi Soleh alaihi salam menyampaikan kata-kata ini dengan lemah lembut dan dengan cara yang baik dalam menyeru kaumnya menuju kebaikan. Artinya, bagaimana menurut kalian jika apa yang aku sampaikan dan aku serukan kepada kalian benar? Apa gerangan alasan yang akan kalian kemukakan di hadapan Allah? Apa yang bisa melepaskan diri kalian dari hadapannya sementara kalian menginginkan agar aku tidak lagi menyeru kalian untuk taat padanya? Aku tidak mungkin melakukan itu, kerana sudah menjadi kewajibanku. Andai aku meninggalkan kewajiban ini, tentu tak seorang pun di antara kalian ataupun selain kalian bisa melindungiku dari siksanya ataupun menolongku. Aku akan senantiasa menyeru kalian untuk beribadah kepada Allah semata yang tiada memiliki sekutu, hingga Allah memutuskan perkara antara aku dan kalian. Sikap kaum Samud kepada Nabi mereka. Setelah Nabi Soleh menasihati dengan lembut, kaum Samud berkata, "Sesungguhnya, kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir." Surah Asy-Syu'ara ayat 153. Iaitu termasuk orang-orang yang terkena sihir. Maksud mereka, Soleh alaihi salam terkena sihir, tidak mengerti apa yang diucapkan kala menyeru kami untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata yang tiada memiliki sekutu dan meninggalkan sembahan-sembahan lain. Demikian penjelasan mayoritas ahli tafsir. Menurut pendapat lain, maksudnya adalah termasuk orang-orang yang memiliki sihir, iaitu orang yang bisa menerawang. Mereka seakan-akan mengatakan, kau tidak lain adalah orang yang memiliki sihir. Pendapat pertama lebih kuat berdasarkan kata-kata kaum Soleh alaihi salam selanjutnya, "Engkau hanyalah manusia seperti kami." Surah Asy-Syu'ara ayat 154. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika engkau termasuk orang yang benar. Asy-Syu'ara ayat 154. Mereka meminta agar Nabi Soleh menunjukkan mukjizat sebagai bukti kebenaran ajaran yang ia sampaikan. Soleh alaihi salam menjawab, "Ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan. Dan jangan kamu menyentuhnya dengan sesuatu kejahatan, nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat." Surah Asy-Syu'ara ayat 155 hingga 156. Seperti yang Allah sampaikan di tempat berbeza, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabb-Mu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, janganlah disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Surah Al-A'raf ayat 73. Dan telah kami berikan kepada Samud unta betina itu sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Surah Al-Isra ayat 59. Permintaan kaum Samud. Para ahli tafsir menyebutkan, suatu ketika kaum Samud berkumpul di suatu tempat perkumpulan, lalu Soleh alaihi salam mendatangi mereka, menyeru mereka menuju Allah, mengingatkan, memberi nasihat dan menyampaikan perintah kepada mereka, lalu mereka menantang Soleh alaihi salam, "Jika kau bisa mengeluarkan seekor unta bunting dengan ciri seperti ini dan itu dari batu besar ini," mereka menunjuk batu yang ada di sana, menyebutkan sejumlah ciri yang mereka inginkan. Nabi Soleh alaihi salam kemudian berkata kepada mereka, "Bagaimana menurut kalian? Jika aku penuhi permintaan seperti yang kalian inginkan, apakah kalian mahu beriman kepada kebenaran yang aku sampaikan dan mempercayai risalah yang diutuskan kepadaku?" "Ya," jawab mereka. Soleh alaihi salam kemudian mengambil perjanjian mereka atas hal itu. Setelah itu Nabi Soleh alaihi salam menghampiri tempat solat,
Ia kemudian solat untuk Allah Azza wa Jalla seperti yang ia takdirkan untuknya. Setelah itu ia memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla agar permintaan mereka dikabulkan. Allah Azza wa Jalla kemudian memerintahkan bongkahan batu besar tersebut untuk mengeluarkan seekor unta besar dan bunting dengan ciri-ciri tepat seperti yang mereka inginkan. Saat melihat mukjizat itu dengan mata kepala sendiri, mereka melihat suatu hal besar, kuasa nyata, bukti jelas dan terang, hingga banyak di antara mereka beriman, namun sebagian besar tetap kafir, tersesat dan membangkang. Karena itu Allah berfirman, tetapi mereka menganiaya unta betina itu, iaitu mereka mengingkarinya dan sebagian besar di antara mereka enggan mengikuti kebenaran karena mukjizat tersebut. Di antara tokoh orang-orang yang menyatakan beriman adalah Junda bin Amr bin Muhallah bin Labid bin Jawas. Ia termasuk salah seorang pemimpin kaum Samud yang tetap berpegang teguh pada Islam. Yang menghalangi lainnya untuk beriman adalah Zu'ab bin Labid dan Habab, si pemilik berhala-berhala kaum Samud dan Rabab bin Sya'a bin Jalmus. Junda mengajak saudara sepupunya, Syihab bin Khalifah, ia termasuk salah seorang pemuka kaum Samud, untuk masuk Islam. Syihab bermaksud untuk masuk Islam, tapi dihalang-halangi oleh para pembesar kaum Samud yang masih kafir. Akhirnya, Syihab kembali ke barisan orang-orang kafir. Terkait kejadian ini, seseorang dari barisan kaum muslimin, namanya Mahrash bin Anamah bin Zamil, menuturkan dalam bentuk bait-bait syair. Sekelompok orang dari keluarga Ammar menyeru Syihab untuk memeluk agama sang Nabi. Ia adalah pemuka kaum Samud secara keseluruhan. Ia bermaksud untuk menerima seruan itu. Andai saja ia mahu menerima, tentu soleh akan menjadi pemimpin di tengah-tengah kita semua, dan mereka tidak akan lagi mengikuti Zu'ab. Hanya saja orang-orang sesat dari keluarga Hajar berpaling layaknya lalat setelah mereka mendapat petunjuk. Karena itu Nabi Soleh mengatakan kepada mereka, ini seekor unta betina dari Allah. Soleh alaihi salam menyandarkan unta tersebut kepada Allah sebagai bentuk kemuliaan dan keagungan, sama seperti kata Baitullah dan Abdullah. Sebagai mukjizat untukmu, iaitu sebagai bukti kebenaran ajaran yang aku sampaikan kepada kalian. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, janganlah disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Surah Al-A'raf ayat 73. Pada mulanya mereka menyepakati unta tersebut ada di tengah-tengah mereka, memakan rerumputan di manapun dalam kawasan mereka, mendatangi air hari demi hari. Saat datang ke tempat minum, unta meminum air sumur kaum Samud selama seharian, sementara kaum Samud menunda keperluan air hingga hari berikutnya. Menurut salah satu riwayat, mereka meminum air susu unta tersebut hingga kebutuhan mereka terpenuhi. Karena itu Soleh alaihi salam mengatakan, ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan. Surah Asy-Syu'ara ayat 155. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Surah Al-Qamar ayat 27. Iaitu sebagai ujian bagi mereka, apakah mereka mempercayai ataukah mengingkarinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui apa yang mereka lakukan. Maka tunggulah mereka, iaitu tunggulah apa yang akan mereka lakukan, dan bersabarlah menghadapi gangguan mereka, karena berita itu pasti akan datang kepadamu dengan jelas. Dan beritahukanlah kepada mereka bahawa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu, setiap orang berhak mendapat giliran minum. Surah Al-Qamar ayat 28. Konspirasi untuk membunuh unta Nabi Soleh alaihi salam. Setelah situasi ini berlangsung cukup lama, akhirnya para tokoh kaum Samud berkumpul, dan kesepakatan tercapai untuk menyembelih unta tersebut, agar mereka merasa lega dan tidak lagi terusik, agar mereka dengan leluasa memenuhi kebutuhan air,
dan syaitan pun menghiasi perbuatan buruk mereka ini hingga terasa indah bagi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, wahai Soleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami, jika benar engkau salah seorang rasul. Surah Al-A'raf ayat 77. Eksekutor penyembelihan unta ini adalah pemimpin kaum Samud. Ia adalah Qidar bin Salif bin Junda, berkulit merah bercampur biru dan abu-abu. Ada yang menyebutkan ia adalah anak zina yang dilahirkan di tempat tidur Salif. Salif adalah anak seseorang yang bernama Syaiban. Aksi ini dilakukan atas kesepakatan seluruh kaum Samud. Karena itulah tindakan ini dikaitkan dengan mereka semua.